Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya Heru Farm. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat pupuk organik yang sangat bagus buat segala jenis tanaman supaya berbunga lebat, berbuah lebat, daunnya rindang dan bunganya tidak rontok, bisa menjadi buah. Seperti yang sudah saya terapkan kepada pohon durian, pohon pete seperti ini, alhamdulillah hasilnya sangat baik, sangat bagus, dan buahnya sangat lebat, dan pohonnya juga montok dan tidak menimbulkan efek apa-apa ya teman-teman. Seperti yang ada di video saya kali ini, dan mari simak videonya sampai selesai biar tidak salah paham atau salah mengartikan isi video saya kali ini. Bahan apa saja yang saya gunakan, yang saya buat. Seperti pohon jeruk ini masih kecil sudah berbuah lebat ya teman-teman. Dan bahan-bahannya saya akan racik ya teman-teman. Mari simak video sampai selesai. Dan ini adalah air rendaman kotoran kambing ya teman-teman. Air rendaman kotoran kambing ini sangat bagus buat segala jenis tanaman supaya berbunga lebat dan berbuah lebat, dan pohonnya juga montok. Karena kotoran kambing ini sangat bagus, mengandung unsur hara yang sangat baik buat tanaman ya teman-teman. Dan rendaman kotoran kambing ini saya rendam sekitar 1 kilo dan ditambahkan air dengan 3 liter ya teman-teman, dan direndam selama 1 hari 1 malam. Dan bahan-bahannya mari kita simak ya teman-teman, apa saja yang akan saya buat dan caranya bagaimana, dan campurannya apa saja supaya lebih dahsyat untuk air rendaman kotoran kambing ini ya teman-teman. Dan saya ambil 1 liter air kotoran kambing ini dan akan saya campurkan dengan bahan yang lainnya supaya lebih dahsyat, lebih bagus buat tanaman ya teman-teman. Pertama-tama dituangkan dulu ke dalam wadah dan nantinya akan saya campurkan dengan bahan yang lainnya. Dan mari disimak sampai selesai ya teman-teman. Dan maaf ya teman-teman, bukan maksud saya menggurui kepada teman-teman semuanya. Dan mari kita sharing-sharing di seputaran pertanian, pemupukan ya teman-teman. Dan ini bukan sekedar omong kosong ya teman-teman, tapi sudah saya buktikan, sudah saya terapkan kepada pohon-pohon yang ada di kebun saya. Alhamdulillah hasilnya sangat baik, sangat bagus. Dan bahan selanjutnya di sini saya menambahkan 1 butir bodrek ya teman-teman. Kenapa saya menambahkan 1 butir bodrek? Karena telah terbukti sangat bagus ya teman-teman untuk dicampurkan dengan air kotoran kambing tadi. Dan bodrek ini saya campurkan cukup 1 butir saja untuk dicampurkan dengan 1 liter kotoran kambing ya teman-teman, seperti ini, dan dimasukkan, dicampurkan ke dalam ember nantinya. Karena bodrek ini sifatnya agak keras ya teman-teman, dan saya akan simpan dulu di dalam cangkir seperti ini, dan nantinya akan larut dengan sendirinya seperti ini, tidak perlu dihancurkan, nanti juga akan hancur dengan sendirinya. Sambil menunggu bodreknya hancur, dan mari kita campurkan bahan yang lainnya ya teman-teman. Dan ini adalah garam kasar. Kenapa saya memakai garam kasar? Karena garam kasar sangat baik ya teman-teman buat pertumbuhan tanaman, memperkuat bunga biar tidak rontok, biar menjadi buah. Karena garam kasar ini bisa membunuh bakteri-bakteri jahat yang ada di tanah yang suka merusak pertumbuhan tanaman ya teman-teman. Dan di sini saya tidak banyak-banyak, hanya memakai 2 sendok makan saja seperti ini untuk garam kasarnya, dicampurkan dengan 1 liter air rendaman kotoran kambing tadi seperti ini. Dan lalu dikocek dulu biar garam kasarnya hancur larut di dalam air kotoran kambing tadi ya teman-teman. Kalau sudah dikira hancur larut, mari kita campurkan bodrek ini ya tuh. Bodrek ini sudah hancur ya teman-teman, cukup direndam sebentar saja, bodreknya sudah hancur. Dan kalau sudah hancur seperti ini, mari larutkan atau campurkan dengan air kotoran kambing tadi ya teman-teman. Lalu diaduk-aduk lagi biar tercampur merata semuanya.
Dan untuk bahan selanjutnya saya akan mencampurkan atau akan menambahkan, ini adalah IM4 untuk pertanian ya teman-teman. Jangan salah, IM4 nya adalah untuk pertanian yang seperti ini, karena ini adalah bahan pelerai, bahan pelarut seperti ini, atau bakteri-bakteri yang ada di IM4 ini sangat bagus ya teman-teman buat bahan fermentasi yang ada di kandungan IM4 ini sangat bagus ya teman-teman. Dan IM4 ini saya tidak pakai banyak-banyak, cukup 2 tutup saja ya teman-teman, seperti ini 2 tutupnya saja untuk IM4 nya, karena IM4 sangat bagus buat fermentasi pupuk organik ya teman-teman, dan tidak usah banyak-banyak, cukup 2 tutupnya saja, lalu diaduk-aduk ya teman-teman. Dan untuk lebih bagusnya IM4 memakai gula merah, gula pasir, atau yang lainnya seperti molase ya teman-teman. Karena di sini saya tidak memakai gula pasir ataupun gula merah. Di sini saya memakai molase ya teman-teman, atau tetes tebu. Cukup satu cangkir ini atau 100 ml saja untuk IM4 nya, karena bakteri-bakteri yang ada di IM4 ini perlu makanan ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, sudah dicampurkan bahan-bahan semuanya, lalu dikocek-kocek dan difermentasi sekitar 1 minggu cukup ya teman-teman. Difermentasi biar kandungan yang ada di air kotoran kambing tadi lebih dahsyat, lebih bagus ya teman-teman. Dan untuk fermentasinya saya masukkan ke dalam botol seperti ini ya teman-teman. Dan nantinya bisa disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung ya teman-teman. Seperti ini, dimasukkan ke dalam botol atau bisa juga ke dalam jeligen ya teman-teman. Dan bagi teman-teman semuanya yang baru menemukan channel saya ini, semoga bermanfaat ya teman-teman untuk teman-teman semuanya. Dan teman-teman kalau mau membuat lebih banyak, nantinya bisa dikalikan saja ya teman-teman. Misalkan mau membuat 1 drum ataupun 1 jeligen, bisa nantinya bahan-bahannya bisa dikalikan ya teman-teman. Kalau sudah dimasukkan ke dalam botol seperti ini, nantinya bisa disimpan ya teman-teman. Dan kalau sudah selesai difermentasi, nantinya bisa dicampur dengan air sekitar 10 liter atau 5 liter sebelum diaplikasikan ke tanaman-tanaman yang ada di kebun teman-teman semuanya. Dan seperti ini hasilnya, bahan-bahan yang tadi yang sudah saya campurkan, yang sudah saya racik. Dan bahan ini saya sudah buktikan sendiri kepada pohon-pohon yang ada di kebun saya. Alhamdulillah hasilnya sangat baik, sangat bagus. Dan nantinya kalau difermentasi jangan dibuka langsung ya teman-teman, cukup dibuka sedikit saja, nantinya akan keluar gas. Kalau sudah difermentasi jangan dibuka langsung, nantinya udara dari luar atau bakteri jahat dari luar bisa masuk ya teman-teman. Dan sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman.